Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran dalam kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan kurikulum 2013. Yang pertama itu rencana pembelajaran dalam kurikulum 1994. Kurikulum 1994 juga disebut dengan K94 adalah suatu kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak tahun ajaran 1994, 1995 hingga 2003-2004. Rencana pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu untuk topik tertentu dan satu pertemuan atau lebih. Dalam kurikulum 1994, kita menggunakan prosedur kerja yang sama dengan kewajiban guru membuat program satuan pelajar atau PSP untuk setiap pokok bahasan yang tidak mutlak disampaikan dalam satu kali pertemuan, tapi mungkin 2, 3, 4, bahkan 5 kali pertemuan. Nah, yang kedua itu yaitu rencana pembelajaran dalam kurikulum 2004. Kurikulum pendidikan yang berlaku pada tahun 2004 yaitu kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum karena adanya semangat reformasi pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan sekolah. KBK dikembangkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kegiatan pembelajaran dalam KBK diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Proses pembelajaran berorientasi pada siswa sebagai subjek pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran, antara lain, yang pertama itu rencana kegiatan pembelajaran harus memberikan kesepakatan pada siswa untuk mencari, mengelola, dan mengembangkan sendiri pengetahuannya. Kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan sumber belajar dan saran pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran harus dirancang dengan mengordinasikan berbagai perangkat belajar. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual peserta didik, seperti mental, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran dalam kurikulum 2013. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 atau RPP kurikulum 2013 adalah suatu rencana yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada ketentuan kurikulum 2013. Kesuksesan implementasi kurikulum 2013 ditentukan juga oleh strategi pembelajaran yang tepat dan menjaga terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memuat apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. RPP kurikulum 2013 merupakan jembatan sukses implementasi pembelajaran kurikulum 2013 yang menurut dokumen kurikulum berpusat pada siswa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran harus didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada silabus. Karena itu sebelum mengajar setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013. RPP kurikulum 2013 pada hakikatnya adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus kurikulum 2013. Dari definisi ini, RPP kurikulum 2013 berisi rencana yang rinci
tentang pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan kurikulum 2013. Seharusnya RPP kurikulum 2013 berisi langkah-langkah mendetail tentang pembelajaran yang mengatur banyak aspek dalam pembelajaran kurikulum 2013.